Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bro Ensis? Waduh, mantep, tetap semangat dan sehat ya di masa pandemi COVID ya. Bagus. Kenapa? Itu yang bisa membuat kita beraktivitas dengan pikiran jernih dan aktivitas kita lancar, insya Allah. Oke, bukan itu yang gue bahas, sesuai konten ya. Astagfirullahaladzim, yang panjang kali lebar nih, lu udah mulai jenuh, kuota juga habis. Astagfirullahaladzim. Oke, begini Bensis, sesuai judul kali ini ya, warga negara asing atau yang kita singkat WNA harus paham aspek hukum di negara kita, bro. Nah ya, untuk konten kali ini kita nyambung konten yang dulu pernah kita buat ya, Bensis, kalau lu masih ingat mengenai larangan beberapa jabatan untuk warga negara asing di negara kita kalau mau bekerja domisilinya di Indonesia, di negara kita yang tercinta ini ya. Jadi gue sambung ini melanjutkan konten yang dulu pernah tayang membahas masalah warga negara asing yang kerja di negara kita. Tapi untuk konten kali ini judulnya warga negara asing atau WNA kita singkat ya, harus paham aspek hukum di negara kita, bro. Nah oke, nggak panjang lebar, langsung gue bacain aja pertanyaannya, menyangkut durasi juga nih sama kejar tayang. Astagfirullahaladzim. Oke ya, gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, bro. Mudah-mudahan ini konten sambungannya pertanyaan gue lebih dalam nih. Kalau menyangkut aspek hukum terkait warga negara asing di Indonesia itu, tempo hari kan lu ngejelasin bahwa beberapa tenaga asing itu, warga negara asing yang kerja tidak boleh menduduki jabatan tertentu. Nah kalau aspek hukumnya yang lebih detail gimana ya, itu aja deh, gak panjang kali lebar kayak lu. Astagfirullahaladzim, terima kasih atas saran dan kritiknya, bro. Oke, itu aja, dan gua harap naik konten berikutnya biar gue dapat pencerahan, karena temen gue yang mau kerja dari luar negeri itu kayaknya dalam waktu dekat dia akan ke Indonesia dan gua harus kasih dia pencerahan. Thank you ya buat sukses lu semua di sono Super Semangat Podcast. Oke, lu juga, bro ya. Nah seperti biasa, nama gue lu udah tahu, gue nggak sebutin biar gue udah tahu juga, bro ya. Nah, nyangkut privasi lu soalnya ya, gue Ensis, mohon maaf gitu loh. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai nih, gue Ensis ya. Jadi memang tempo hari itu kita pernah bikin konten nih, gue Ensis, mengenai warga negara asing yang mau kerja di Indonesia, domisili kerja di Indonesia. Ada beberapa jabatan yang memang dia nggak boleh, tapi ini kita lebih detail lagi nih, jawab pertanyaan sambungan dari si bro ini ya. Jadi sesuai judul konten ya, mulai kita bahas ya, aspek hukum terkait warga negara asing di Indonesia ya. Itu ada beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan warga negara asing. Ini infografisnya nih, langsung aja gue mulai, gak pakai panjang kali lebar ya. Nah jadi infografisnya begini, Bu Ensis, aspek hukum terkait warga negara asing di Indonesia. Satu ya, gue bacain nih. Jadi hukuman pidana bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana ya. Nah, jadi kalau warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia dapat dipidana, Bro Ensis ya. Karena ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia. Sesuai apa? Pasal 2 KUHP ya. Nah, terus yang kedua nih, ya khususnya lu nih, bro ya, buat temen lu yang mau kerja di Indonesia ya, dan juga Bro Ensis yang lain kalau yang punya temen yang mau kerja sebagai warga negara asing di Indonesia. Tapi kalau bisa sih di negara kita ini masih banyak butuh tenaga kerja juga ya. Udah lanjutin, bukan itu jawabannya ya. Yang kedua, hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh warga negara asing ya. Hak atas tanah diperbolehkan untuk dimiliki warga negara asing adalah hak pakai ya, sesuai dengan apa? Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ini yang ketiga nih, jabatan yang boleh diduduki warga negara asing, tenaga kerja asing ya, atau gue singkat TKA ya, dapat diperkerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu. Itu udah pernah tuh kita bahas tuh di konten sebelumnya tuh, Bro Ensis ya. Nah, dan waktu tertentu ya maksudnya. Nah, tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan atau jabatan tertentu. Itu di konten sebelum kita udah ada tuh dibahas, boleh buka tuh, Bro Ensis ya. Ini berarti hanya jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh tenaga kerja asing tersebut. Sesuai apa ya? Pasal 42 ayat 4 dan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini berikutnya nih, cara warga negara asing memperoleh kitab ya. Kitab itu apaan ya? Gue bacain. Untuk mendapatkan kartu izin tinggal tetap atau kitab, seorang tenaga kerja asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas atau disebut kitas harus telah tinggal lebih dari 3 tahun, Bro Ensis ya, berturut-turut di Indonesia, telah menandatangani pernyataan integrasi kepada pemerintah Republik Indonesia dan menduduki jabatan sebagai pemimpin tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, Bro Ensis. Nah, ini yang berikutnya nih ya, status warga negara, anak warga negara asing atau warga negara Indonesia ya. Jadi kalau dia yang udah berdomisili kerja di sini, ternyata dia pengen married sama orang kita atau gimana nih aturannya nih,
terus apalagi kalau udah married terus punya anak nih dia sama orang kita ya. Jadi setiap anak yang terakhir dari perkawinan campuran secara hukum memiliki kewarganegaraan ganda hingga anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ketika anak hasil perkawinan campuran telah berusia 18 tahun atau telah kawin, maka dia harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya ya. Kalau buat temen lu ya mana tahu insya Allah dia mau merit sama orang kita ya, atau gue nggak tahu deh kan hubungan lu sama dia ya gitu ya bro ya. Nah pasal 6 itu yang ngatur ya status kewarganegaraan status kewarganegaraan anak warga negara asing dan warga negara Indonesia. Itu diatur di pasal 6 ayat 1 junto pasal 4 huruf C atau pasal 4 huruf D Undang-Undang Kewarganegaraan. Nah gitu ya bro ya, buat lu yang udah ngirim pertanyaan lanjutan dan kita naikin jadi konten nih ya, makanya naik judul konten sambungan yang tempo hari itu apa, warga negara asing atau gue singkat teman-teman WNA harus paham aspek hukum di negara kita bro. Nah jadi gini bro, kayak biasa nih gue sambung lagi nih bro ya, mudah-mudahan sih insya Allah ini dapat pencerahan nih dari konten yang sambungan yang tempo hari ya. Begitu juga bro yang lain yang rajin ngikutin channel kita nih alhamdulillah ya. Nah jadi gini, seperti biasa bro sama bro yang lain ya, kalau ternyata jawaban kita di konten kali ini juga lu masih belum puas, lu silakan ngirim pertanyaan lagi, nanti kita sambung lagi ke konten berikutnya. Kenapa? Biar lebih detail dan pencerahannya lebih jos ya gitu. Nah pertanyaannya kayak biasa nih bro NCS, khususnya lu bro, kalau lu udah tahu deh bro, kalau lu udah ngirim 2 kali pertanyaan kan dan kita jawab alhamdulillah dan naik konten lagi ya alhamdulillah karena lewat seleksi. Nah jadi begini bro NCS, kalau lu nih yang tiba-tiba ngikutin channel kita dan lu baru ketemuin link channel kita, lu pasti nanya ngirim jawabannya, ngirim pertanyaannya kemana? Gue belit tadi ya, nggak ngirim pertanyaannya kemana? Nih dia nongol nih, supersamalovem@gmail.com, lu kirim ke sono insya Allah ya bro NCS, khususnya lu bro yang udah 2 kali ngirim pertanyaannya, kalau layak kita naikin jadi konten, tapi kalau nggak layak kita tetap jawab lewat email ya. Tapi kalau lu bro NCS yang pertanyaan belum jawab, sabar karena insya Allah pasti kita jawab. Kenapa? Kita kan juga punya aktivitas di sini, tapi kita tetap prioritasin lu semua punya pertanyaan insya Allah untuk kita jawab. Jadi harap sabar gitu loh, makanya ini kan kejar tayang nih, nah itu balapan nih ya kan gitu ya, jadi konten balapan tapi tetap ya bro NCS, kalau yang pertanyaan lu gak layak mohon maaf ya, kita nggak bisa naikin jadi konten, tapi tetap kita jawab ke email yang tadi tuh masih ada tuh ya. Oke ya bro NCS. Oke, sebelum gua tutup seperti biasa bro NCS, mudah-mudahan tadi itu khususnya lu bro yang udah disambung ke konten sekarang sambungan tempo hari ya, mudah-mudahan insya Allah lu tercerahkan ya. Nah, lu juga bisa ngasih jawabannya tuh ke temen lu yang di luar negeri yang mau kerja ke negara kita ya, Masya Allah, dan juga bro NCS yang lain ya. Oke, sebelum gue pamit kayak biasa nih bro NCS, hari ini gue ngomongnya di awal dulu nih, ini kan masih suasana pandemi covid nih, jangan lupa ya pesan mama, lu udah pada tahu langsung duluan lu ngerocos ya kan, betul 3M pesan mama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, lu aktivitas dari manapun bro NCS, betul lu udah jawab duluan daripada gue ya, bener, salinan yang bersih dan jaga kesehatan. Caranya bagaimana? Bukan cuman 3M pesan mama tadi, pola hidup, pola makan dan olahraga usahain tiap hari ya, yang bener insya Allah tuh ya. Selama masa pandemi covid kita tetap sehat, makanya kita hidup di selama, bukannya hidup ya, astagfirullah gue salah nih, mohon maaf ya bro NCS. Nah belibet udah tua biasa, maaf jadi curhat gue. Jadi apa selama pandemi covid ini apa selain 3M ya kita harus tetap ikutin protokol kesehatan ya, itu kayak biasa deh, udah gitu aja. Nah mohon maaf ya bro NCS ya, gue kadang-kadang belibet nih faktor usia gitu ya. Oke bro NCS, dan seperti biasa sebelum gue pamitan yang lebih jelas-jelas pamitan ya, karena menyangkut kuota lu kesedot sama gara-gara nonton channel gue nih sama teman-teman nih, mohon maaf ya, astagfirullahaladzim. Jadi biasa, bersihin hati bersihin pikiran disiplin bro NCS ya, bersihin hati bersihin pikiran disiplin. Kenapa sih gue selalu ngomong begitu ya setiap mau akhir konten ya, biar kita di kegiatan keseharian kita beraktivitas terhindar dari masalah pelanggaran hukum dan peran masalah hukum yang apa bisa timbul, betul udah pada tahu tuh ya, intinya gitu, bersihin hati bersihin pikiran disiplin bro NCS, itu gue ulang-ulang terus ya, biar apa kita terhindar dari semua permasalahan hukum dan pelanggaran lain yang bisa timbul terhadap kegiatan di keseharian kita. Oke ya bro NCS, kayaknya terlalu panjang kali lebar ya, durasi lu kesedot lu, mohon maaf ya bro NCS. Oke, sebelum gua pamit yang bener-bener pamit nih bro NCS, mohon maaf ya seperti biasa gue sama teman-teman Super Samalovem Podcast yang gue wakilin ya, kita minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kenapa? Karena kita semua ini di tim Super Samalovem Podcast kan manusia biasa, gak luput dari kesalahan, tapi nggak usah khawatir bro NCS, insya Allah semua pertanyaan yang masuk yang lu kirim ke kita jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, dan
informasi yang kita himpun semua selain sesuai rekomendasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada, apa ayo? Nah, kita himpun referensi yang akurasinya jos betul, lu udah pada tahu tuh ya, insya Allah. Dan jangan lupa ya Bro and Sis, kalau lu yang baru ketemu channel kita ini, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau konten kita update naik, lu kebagian infonya bisa menjadi yang pertama gitu, Masya Allah ya kan. Nah udah jangan lupa juga ya, kalau udah langganan alhamdulillah udah percaya sama channel kita, jangan lupa bantuin share ya Bro and Sis. Kota habis dikit tapi dapat pahala lu insya Allah ya kan. Kenapa? Jadi konten yang kita bikin kan bersifat edukasi nih, biar Bro and Sis kita yang lainnya kebagian. Udah gitu aja deh, gue jadi malu ya. Udah gitu dulu ya Bro and Sis, tetap sehat dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.